menyuruh sama-sama adat Minangkabau tersangka dalam hukum adat Minangkabau lanjutan 7. Kecondongan matu namanya dalam nagari. Kecondongan matu namanya dalam nagari dalam kurung kecondongan atas dasar penglihatan orang banyak dalam nagari adalah kaidah ke-6 dari Undang Cemo yang jumlahnya 20 macam ukuran tersebut. Tampak sekali bahwa kaidah hukum adat Minangkabau telah memberikan rincian demikian rupa, sehingga beberapa persyaratan formal untuk dapatnya seseorang dalam kurang beberapa orang berada dalam kedudukannya tercemo atau dalam kurang tersangka akan menjadi lebih mudah menyangkaunya dalam beberapa tolok ukuran. Sebagaimana diketahui bahwa kaidah sebelum ini adalah tabayang tata buah masih dapat dikelompokkan ke dalam persangkaan berdasarkan penglihatan mata. Kalau bahasa Indonesia penglihatan mata. Sebagaimana kaidah ke-6 ini sama seperti halnya kaidah pertama berjalan tergesa-gesa pada waktu yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga mengundang penglihatan orang lain untuk berpraduga yang bukan-bukan. Untuk kaidah ini di Datuk Sungano Dirajo dalam hukumnya yang dijadikan rujukan pembahasan ini dalam Quran cetakan pertama tahun 1905 halaman 1 telah memberikan penjelasan yang dimurad dengan kecenderungan mata orang banyak. Terdakwa itu disaksi oleh orang banyak bahasa tak dapat tiadu dialah yang berbuat kesalahan itu sebaiknya berbagai-bagai sebab yang menjadikan orang banyak sak padonyo. Sak itu sama sangko padonyo. Idrus Hakimi Datuk Raja Pangulu dalam bukunya 1000 Pepatah Pekitih menggabungkan kaidah ke-6 ini dengan kaidah pertama bajalan badareh daras dengan kalimat bajalan bagage-gage dalam kurang nomor 522, 524 dan 722 dan Datuk Batuah Sango dalam bukunya Kitab Tambo Alam Minangkabau tidak terlihat memberikan uraian terhadap kaidah ke-6 dari Undang Cemo ini. Namun penjelasan yang diberikan oleh Datuk Sungano Dirajo di atas dan hematnya sudah melampaui bidang Cemo dan memasuki bidang tuduhan sebagaimana yang dilakukan pada kaidah sebelum ini. Padahal dalam pola pikir Minangkabau dikenal mamangan dalam kurang nasihat adat nan didanga duto nan dilie duto nan mana usua jo pariso dalam kurang yang didengar dusta, yang dilihat dusta, yang benar adalah usut dan periksa. Suatu pola pikir yang agamais ulang kurang Islam seperti dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat 17 ulang kurang Israel garing 36, yaitu suatu perintah bahwa janganlah engkau berturutkan begitu saja apa yang dalam hal itu engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan perasaan, semua itu di dalamnya mengandung banyak persoalan dan masih akan dipersoalankan lagi. Dan secara yuridis
ia muncul dalam ajaran hukum nasional dengan nama sebutan praduga tak bersalah dalam kurung presumptio innocentiae dan menjadi kaidah hukum positif di dalam Undang-Undang Peradilan Umum. Sedangkan untuk kaidah ke-6 Undang Cemo ini, Datuk Sangono Dirajo menyebutkan bahwa terdakwa itu disaksi oleh orang banyak. Bahasa tak dapat tiada dialah yang berbuat. Suatu formulasi kalimat yang mengandung kepastian. Sedangkan kata tak dapat tiada dapat diganti dengan kata pastilah atau tidak bisa lain daripadanya atau mestilah dia, sehingga memberikan kepastian tentang suatu perbuatan yang seolah benar-benar telah dilakukan oleh si tercemo. Padahal kaidah ke-6 ini menyebutkan kecondongan mato dan banyak dalam nagari. Kata kecondongan adalah dialek Minang untuk kata kecenderungan dan punya makna sampai batas dugaan hampir, mengarah atau mirip-mirip. Pokoknya belum sampai pada suatu kepastian. Selain itu, kaidah ini masih dapat memuat arti tidak harus melihat dengan kasat mata, dalam kurang mata telanjang, tapi bisa mengandung arti kiasan seperti tersimpan dalam pepatah Minangkabau, Jawi runcang tandua atau Jawi balang puntuang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai kelompok residivis atau kelompok berandalan yang kepada mereka semua kejadian buruk dilampiaskan sebagai ulah perangai mereka. Walaupun menurut ajaran hukum yang dianut oleh nagari kita, termasuk sebagai perilaku atau sikap yang harus dihindarkan. Karena tidak seorang pun yang dapat dikatakan bersalah sebelum adanya suatu keputusan dengan kekuatan tetap yang menyatakan kebersalahan orang tersebut, suatu ajaran hukum yang sudah klasik sabananya. Idrus Hakimi Datuk Ajo Pangulu seperti telah dibicarakan terdahulu terlihat menjadikan kaidah ke-6 Undang Cemo ini sebagai sampiran dari serangkaian bidal nomor 522 dan 524 dan 732 serta menyatukan dengan kaidah pertama dan hanya memberikan sedikit pengertian pada nomor 722 sebagai sikap atau pelaku yang dapat menjadikannya sebagai salah satu dari Undang Cemo yang jumlah tangah 30.